dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Bapak dan Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bapak kita adalah Bapak yang sangat baik. Di setiap musim kehidupan kita Dia selalu ada. Musim boleh berganti, tapi Dia selalu menyertai kita. Haleluya. Tuhan, bersamamu Bapa kami kuat, bersamamu Bapa kami bisa menghadapi segala sesuatunya. Kaulah kekuatan kami Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, ya Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa ku lewati semua. Amin. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. We believe in You, Father. Kau gak pernah meninggalkan kami ya Tuhan Yesus.
dalam hidupku. Yes. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, kami lewati semuanya Tuhan. Ku lewati semua. Perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Yes Lord. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Jemaat GPSD, Jemaat Keluarga Allah. Kita tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bersyukur, tetap memuliakan Tuhan di dalam keadaan yang seperti ini. Sehingga kuasa Tuhan tetap kita alami dalam kehidupan kita. Hari ini adalah tanggal 16 Agustus dan besok tanggal 17 Agustus kita bangsa Indonesia,
rakyat Indonesia berulang tahun yang ke-75 hari kemerdekaan. Dan ini sesuatu yang perlu kita syukuri. Kemerdekaan ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita peroleh, tapi kemerdekaan itu begitu banyak darah, nyawa, keringat, usaha, dan segala macam hal yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan. Sehingga tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Dan haleluya, kita menjadi bangsa yang maju, kita menjadi bangsa yang berkembang, dan bangsa yang terus memperoleh jati dirinya di dalam pergaulan dunia yang begini, yang begitu luar biasa. Amin. Mari kita tidak memperlambat waktu, kita baca bagian firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada kesempatan kali ini, yaitu dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-6 sampai 8. Saya akan bacakan demikian. Maksud saya 8 sampai 9. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Perhatikan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Itu yang dikatakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 8 dan ke-9. Nah, kalau kita sudah memperoleh kemerdekaan, kita sudah berhasil sebagai bangsa Indonesia, saya ada satu pertanyaan. Bagaimana kalau kita mengalami sesuatu masalah yang belum dan susah untuk diselesaikan, susah untuk diungkap? Bagaimana kalau kita mengalami satu masalah, satu big question mark, satu pertanyaan besar yang tidak mudah untuk dipecahkan, tidak mudah untuk dibereskan di dalam kehidupan ini? Bagaimana kalau kehidupan ini tidak mudah untuk kita ubah, tidak mudah untuk kita tangani, bahkan tidak mudah untuk dikendalikan? Kita sudah terus berdoa, sudah terus berusaha, sudah banyak pergumulan yang kita alami, yang kita curahkan untuk masalah itu, tapi masalah ini sepertinya tidak pernah keluar. Firman Tuhan berbicara, dalam hal ini Paulus berkata, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, tetapi jawab Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Inilah kunci daripada segala permasalahan yang kita akhirnya bisa menerima, kita bisa memahami, kita bisa terus berjuang. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mengalami pencobaan demi pencobaan dalam kehidupan kita, mengalami hal-hal yang tidak mudah untuk diselesaikan, tidak mudah untuk dipecahkan, tidak mudah untuk diubah, dan terus seperti itu mengganggu kita, tidak mudah untuk dikendalikan. Yang pertama, berseru kepada Tuhan. Ini sesuatu hal yang harus kita lakukan. Seringkali kita membuat berseru kepada Tuhan itu jalan terakhir. Kita terus berusaha, kita terus mengatasi dengan kekuatan sendiri, kita terus mencoba untuk memecahkannya sendiri. Tapi satu hal yang kita perlu,
Yang pertama yang harus kita lakukan justru berseru, datang pada Tuhan, berseru dan meminta pertolongannya. Ini hal yang sungguh luar biasa, yang menjadi kekuatan yang luar biasa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga di sini katakan, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, kalau kita mau mengalami kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, maka kita ingat, cukuplah kiranya kasih karuniaku bagimu, karena di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Seringkali kita membatasi kuasa Tuhan karena kita memakai kuasa di kita sendiri. Itu kebenarannya. Perhatikan, seringkali kita membatasi kuasa Tuhan karena kita mengutamakan, kita mengandalkan kuasa kita sendiri. Amin. Yang kedua yang harus kita lakukan, yaitu mari ketika pencobaan, kita masalah, ketika beban berat itu ada, hal yang harus kita lakukan di dalam keadaan seperti itu, mari kita mencari jawabannya di dalam firman Tuhan. Mari kita mencari jawabannya di dalam apa yang Tuhan katakan pada kita. Seringkali ketika masalah terus bertubi-tubi menyerang kehidupan kita, apapun itu juga, baik keuangan, baik penyakit, baik masalah-masalah dalam pekerjaan, bagi anak-anak muda yang masih studi, masalah-masalah di dalam sekolah, tidak mudah belajar seperti ini. Kita harus memiliki kuota yang cukup banyak. Yang punya uang, oke, tapi yang tidak punya uang, ini bukan hal yang mudah untuk kita lakukan sebagai pelajar di zaman sekarang ini. Nah, mari kita datang dan penuhi hati pikiran ini dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 25 berkata di sini tentang firman Tuhan, jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jiwaku melekat kepada debu. Amin. Kita ini adalah orang-orang yang walaupun merasa kuat, walaupun merasa gagah, walaupun merasa perkasa, walaupun merasa bisa, ada suatu saat di mana keadaan tidak mudah untuk kita bisa selesaikan, kita pecahkan, kita ubah, dan kita kendalikan, kita tangani dengan kekuatan kita sendiri. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata kita ini adalah debu. Debu yang tidak ada artinya, tidak ada kekuatannya, tidak ada kuasanya kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak hidup mengandalkan kuasa firman Tuhan. Kalau kita mau mencoba berubah, maka pertama kita berseru kepada Tuhan, dan yang kedua, mari kita penuhi firman Tuhan. Hidup kita dengan firman Tuhan. Mari kita hidup di dalam firman Tuhan. Penuhi, baca firman Tuhan, dan mari kita menguatkan iman, pengharapan, kasih kita di dalam firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, kalau kita mengalami keadaan yang seperti ini, kenapa saya berkata seperti ini? Saya mengalaminya karena memang masalah-masalah ini sepertinya kadang-kadang dalam satu keadaan sulit dan tidak mudah untuk ditangani. Butuh waktu sekian lama. Untuk beberapa orang waktunya begitu lama. Untuk seorang yang perempuan yang sakit pendarahan itu membutuhkan 12 tahun tanpa jawaban, tanpa solusi, tanpa pertolongan. 12 tahun dia harus terus bergumul dalam masalahnya.
dan ada yang lebih banyak dalam masalah. Kalau kita berbicara saja tentang anak perjanjian kepada Abraham, Abraham membutuhkan waktu 25 tahun untuk terus bergumul di dalam anak perjanjian yang Tuhan janjikan itu, tapi tidak pernah datang-datang. Sampai akhirnya baru 25 tahun kemudian Tuhan genapi janjinya. Amin. Oleh karena itu mari kita kuat. Supaya kuat, kita berseru, kita penuhi hidup kita dengan firman Tuhan, datang kepada firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, jangan melakukan yang lain, jangan frustasi, jangan kita datang kepada hal-hal yang lain, kuasa-kuasa yang lain, biarlah kita datang kepada kuasa firman Tuhan. Kita ini debu dan kita datang pada Tuhan berkata, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Amin. Yang ketiga, kalau kita baca di dalam pengkhotbah pasal yang keempat, pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Amin. Ini berbicara bagaimana hidup bersekutu, hidup memiliki kekuatan tidak sendiri, not single fighter, tapi kita bersekutu, berjejaring, membuat satu persekutuan yang indah sebagai orang-orang percaya. Ada satu hal yang mencuat di dalam kehidupan kemerdekaan bangsa Indonesia, dikatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Amin. Ketika kemerdekaan ini diperoleh lewat perjuangan yang begitu luar biasa, rakyat Indonesia tidak berjuang sendiri, mereka serempak dan bekerja sama berjuang merebut kemerdekaan itu dari penjajah. Dan inilah satu kebenaran yang harus kita terima dan kita hidupi, bahwa ketika kita bermasalah, kita membutuhkan kekuatan daripada orang lain. Kita membutuhkan doa-doa mereka, kita membutuhkan dukungan mereka. Dan bagaimana kita bisa menikmati dukungan sesama orang percaya? Kita hidup di dalam persekutuan yang erat bersama orang percaya yang lainnya. Jangan hidup sendiri, jangan merasa kuat sendiri, tapi kita membutuhkan dukungan dan juga doa, kekuatan, topangan daripada sesama orang percaya. Mari di dalam keadaan yang seperti ini, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap mengeratkan hubungan kebersamaan kita, walaupun mungkin sementara ini harus lewat online. Doa bersama, baca firman Tuhan bersama, dan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain yang kita bisa isi. Kita memiliki banyak sekarang sosmed. Kita punya Facebook gereja kita punya Instagram, kita punya YouTube yang sekarang tiap khotbah dan baik khotbah umum, sekolah minggu kita upload di dunia maya. Kita juga punya web yang kita bisa isi. Kita bisa menjadi berkat yang terlebih besar bersama-sama, bersinergi, bergabung. Dan ini juga bisa kita terapkan di dalam kalau kita memiliki masalah yang berat, yang tidak mudah untuk dipecahkan, tidak mudah untuk diselesaikan, tidak mudah untuk diubah, tidak mudah untuk dikendalikan. Kita membutuhkan dukungan orang percaya yang lain. Yang pertama, kita berseru kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita datang kepada firman Tuhan. Yang ketiga, kita membutuhkan dukungan sesama orang percaya.
di dalam satu persekutuan yang dikatakan pengkhotbah ayat 12, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Mari kita bergandengan tangan sebagai sesama orang percaya untuk kita saling mendoakan, saling mendukung, saling menguatkan satu sama lain. Inilah saatnya untuk kita jangan berjuang sendiri, tapi kita berjuang bersama-sama sehingga kita mengalami kemerdekaan di dalam masalah-masalah kita yang terakhir. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 sampai 31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Yang lelah, yang tidak berdaya, Dia beri kekuatan, Dia beri semangat. Ini Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, memberi semangat kepada yang tidak berdaya. Kalau keadaan kita saat ini merasa tidak berdaya, merasa tidak bersemangat karena pencobaan, masalah, pergumulan terus mendera kita, mari kita ingat janji Tuhan. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan yang kita miliki terdiri dari 2 perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu perjanjian lama ada berapa surat? Ada 39 surat. Perjanjian baru ada 27 surat. Sehingga semuanya kita memiliki 66 kitab di dalam Alkitab kita. Tahukah saudara bahwa di dalam perjanjian lama kita memiliki 23.214 ayat. 23.214 ayat, dan perjanjian baru memiliki 7.957 ayat. Sehingga kalau digabung, maka di dalam Alkitab kita memiliki 31.171 ayat. Dan di dalam 171 ayat itu ada 7.000 janji Tuhan. Kalau kita mengalami masalah, pencobaan, kesukaran, beban-beban berat yang tidak mudah diselesaikan, tidak mudah pecahkan, tidak mudah diubah, tidak mudah dikendalikan, mari kita bertaruh harap atas janji-janji Tuhan. 7.000 janji Tuhan di dalam Alkitab yang kita bisa andalkan, kita bisa harapkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh kasih karunia Tuhan. Sehingga di dalam segala kelemahan kita menjadi kuatkan karena kita bertaruh harap atas janji Tuhan. Yang keempat, bagian ini, mari kita mengandalkan 1.000.000 janji Tuhan. Ini terlalu muluk-muluk ya, karena memang sebenarnya firman Tuhan hanya 7.000 janji Tuhan. Tapi 7.000 itu cukup. Kita setahun memiliki hanya 365 hari. Dan kalau 7.000 itu kira-kira sehari kita memiliki berapa janji Tuhan? Saya kurang paham matematik, tapi kurang lebih mungkin 18-17 janji. Kalau kita baca firman Tuhan, maka ada 17 janji Tuhan. Dan salah satunya janji yang Tuhan katakan di sini, dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, padahal
Pusaka orang muda adalah kekuatannya, adalah semangatnya. Tapi masalah bisa membuat orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dikatakan di sini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Di dalam segala masalah yang kita hadapi, kita memiliki kuasa Tuhan yang menguatkan, yang memberikan gairah kalau kita bertaruh harap akan janji-janji Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Dikatakan di sini, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Inilah janji Tuhan. Mari kita menantikan Tuhan. Mari kita terus datang pada Tuhan. Mari kita berseru, penuhi firman Tuhan, hati pikiran kita dengan firman Tuhan. Mari kita mengandalkan kasih saudara seiman yang saling menopang, yang memiliki kasih yang tulus, yang kasih agape, kasih yang tidak memiliki motivasi yang lain untuk menjatuhkan. Dan betapa bahagianya ketika kita memiliki saudara seiman yang seperti itu, yang bisa mendoakan, mendukung kita dengan tulus. Dan terakhir, sejuta janji Tuhan kita andalkan lewat firman Tuhan yang kita miliki di dalam firman Tuhan kita masing-masing. Amin. Kalau kita mengalami masalah yang tidak terselesaikan sampai saat ini, andalkan kasih karunia-Nya. Terus berseru, terus penuhi hati pikiran kita dengan firman Tuhan. Minta dukungan kepada saudara seiman yang mengasihi kita. Dan andalkan janji Tuhan. Ini kunci 4 di mana kita bisa terus bertahan sehingga kita bisa berkata seperti Paulus, aku terlebih suka di dalam kelemahan, karena ketika aku lemah maka aku kuat. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, penghiburan, sukacita bagi setiap kami yang saat ini mengalami masalah yang susah untuk diselesaikan, susah untuk dipecahkan, susah untuk diubah, susah untuk dikendalikan. Sehingga kami mengalami hal-hal yang begitu bergumul. Tapi biarlah Tuhan, kami datang kepada kasih karunia Tuhan. Kami senantiasa berseru kepada Tuhan. Kami senantiasa memiliki firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami menempel kepada debu Tuhan, biarlah kami hidup oleh karena firman Tuhan. Biarlah kami juga memiliki saudara seiman yang bisa saling mengasihi dengan kasih Kristus, sehingga kami boleh memiliki persekutuan yang indah, yang erat, yang bisa saling menguatkan sesama lain Tuhan. Dan biarlah kami boleh mencari janji-janji Tuhan yang menguatkan kami. Kami tahu firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memiliki kekuatan. Kami akan memiliki semangat yang diperbaharui. Kami akan memiliki sayap burung Raja Wali. Kami berlari, kami tidak menjadi lesu, kami berjalan, kami tidak menjadi lelah. Itulah kekuatan orang percaya yang bertaruh harap akan janji Tuhan. Memberkati seluruh jemaat GPSDI Keluarga Allah Bandung Tuhan, dan seluruh orang yang menikmati streaming ini Tuhan. Biarlah kami semua boleh bertemu dengan Tuhan. Kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memiliki kekuatan Tuhan, dan terus kami berjalan sehingga kami boleh memperoleh jawaban Tuhan yang luar biasa. Kalaupun kami tidak memperoleh jawaban, kami tahu kami akan tetap dikuatkan, karena di dalam segala kelemahan, di dalam debu kami, firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati seluruh jemaat dan kami, sehingga firman Tuhan boleh menjadi rema, kekuatan, kuasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kemerdekaan
yang kami rayakan besok hari tanggal 17, dan kami bersukacita bersama seluruh segenap bangsa Indonesia Tuhan. Dan biar kami boleh memaknai kemerdekaan ini di dalam iman Kristiani kami Tuhan, di dalam Tuhan Kristus yang sudah memerdekakan setiap orang percaya dari kuasa dosa, dan kami memiliki kuasa kehidupan di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah kami boleh memakai kehidupan kami di dalam Tuhan ini boleh menjadi hidup yang berbuah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah taruhkan berkat, anugerah, kasih limpah, damai sejahtera, kuasa Tuhan, bahkan kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Dan juga kami tahu Roh-Mu senantiasa menyertai kami. Roh Kudus akan menopang, menguatkan, memberikan kami sukacita untuk mengiring Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya, taat setia sampai akhir, memegang keyakinan percaya kami bahwa Tuhan akan tolong, kasih karunia-Mu cukup bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini dengan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Yesuslah jawaban bagi hidupku, hanya Kaulah satu penolong yang setia.